gugatan ke MK itu Bang, Ya. soal usia cawapres diturunkan 40 ke 35 itu untuk memuluskan jalan Mas Gibran gitu. Dan kemarin kan juga kita lihat Pak Habibur Rahman kan sebagai perwakilan dari DPR yang kesannya juga menyerahkan ke MK gitu, yang jadinya kayak ini jangan-jangan Gerindra mendukung juga dan melihat kans ini. Tapi di berbagai negara yang lain banyak perdana menteri yang usianya di bawah 40, bro. Negara maju aja bisa, kenapa kita enggak? Sekali lagi, bahkan founding fathers kita rata-rata Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir itu memimpin kemerdekaan Indonesia umurnya masih di bawah 40 tahun. Bahwa yang menggugat kan PSI, Bang. Ya. PSI kemarin disamperin Pak Prabowo. Terus Partai Garuda, saudaranya Pak Riza Patria. Oh, Bang Rida. Bang Rida Sabana. Terus yang kepala daerah itu bupati dan wali kota katanya dari Gerindra nih, kata Abang. Ada yang dari Gerindra. Nah, terus DPR nyampein sikap Bang Habibu dari Gerindra juga. Ya. Gerindra kemarin ngasih pihak terkait mendukung juga. Jadi emang Gerindra pengen Nah, menarik Vito cara mainnya. Pelan-pelan, pas. Silakan Bang, diambil Bang. Yang ini yang pertama. Pertama, apa itu? Oh, Gibran. Langsung Mas Gibran. Apa yang mau ditanya sama Mas Gibran? Ya, banyak ini Bang. Gibran ini kan Mas Gibran, ini ada kamera nih. Nah, Mas Gibran. Jadi ini Bang. Masih mau tanya cawapres, bukan? Ya, pasti itu Bang. pelan-pelan. Bang, ini kan kemarin banyak tersebar info, Ya. pandangan publik lah bahwa gugatan ke MK itu Bang, soal usia cawapres diturunkan 40 ke 35 itu untuk memuluskan jalan Mas Gibran gitu. Dan kemarin kan juga kita lihat Pak Habibur Rahman kan sebagai perwakilan dari DPR yang kesannya juga menyerahkan ke MK gitu, yang jadinya kayak ini jangan-jangan Gerindra mendukung juga dan melihat kans ini. Tapi sebenarnya benar nggak sih Bang kalau pandangan publik bahwa gugatan ini dilakukan untuk supaya Mas Gibran ini bisa masuk ke RI2, kandidat RI2 gitu? Yang pasti ya, apapun persepsi publik, mau positif, negatif, apakah ini akan menguntungkan Mas Gibran atau tidak, sekali lagi itu kan perspektif masing-masing ya. Ya. Tapi yang jelas, kalau kita bedah Mas Gibran ya, kita lihat saat ini ya, beliau adalah salah satu wali kota yang paling berprestasi moncer di Indonesia. Ya, kalau pergi ke Solo, Vito, hampir seluruh hotel selalu penuh. Susah loh nyari hotel di Solo, bukan karena hotelnya sedikit, hotelnya banyak. Tapi memang ekonomi Solo itu tumbuh. Seluruh event dan kegiatan begitu banyak di Solo. Jadi dan pembangunan luar biasa di Solo. Saya kadang iri di Solo, banyak bener flyover di kampung gua nggak ada flyover di kampung itu. Iya. Bahkan dari airport ada apa namanya, kereta api, lalu tolnya juga dekat. Luar biasa pembangunan di Solo. Ya menurut saya ya wali kota milenial berprestasi, kinerjanya baik dan dicintai oleh rakyat dan peduli oleh rakyat, tentu salah satu figur yang menarik. Apalagi ya, mayoritas pemilih Indonesia di pemilu 2024 adalah millennials. Ya generasinya Mas Gibran. Jadi menurut saya ya, wajar kalau publik punya persepsi bahwa Mas Gibran salah satu cawapres kandidat terkuat. Ya itu kita harus terbuka melihat perspektif seperti itu. Tapi apakah bisa atau tidak ya, tentu kita tahu, kita bangsa yang taat konstitusi. Sampai detik ini kita diskusi nih, konstitusi kita melarang kandidat capres dan cawapres di bawah 40 tahun. Jadi sementara Mas Gibran tidak bisa mencalonkan diri. Nah, itu bicara konstitusi. Tapi kalau seandainya nanti misalnya konstitusi memperbolehkan, ya saya walau-walau tergantung para ketua umum partai yang akan memutuskan nanti. Tapi menurut saya, sebagai pendapat saya pribadi, Gibran Rakabuming menurut saya salah satu figur dan tokoh yang berkinerja baik. Representasi anak muda bukan hanya
dianggap anak presiden, tapi seorang wali kota muda yang punya kinerja baik dan moncer lah. Iya, iya. Tapi apakah dengan itu otomatis Mas Gibran Rakabuming ini layak langsung RI 2? Karena kan Pak Jokowi aja dulu keberhasilannya membangun Solo 2 periode aja transit dulu kan di Jakarta. Iya. Kalau Ini kan soal Andre pilihan masing-masing. Kan enggak di Indonesia banyak pemimpin yang berusia matang dulu baru menjadi pemimpin. Tapi di berbagai negara yang lain banyak perdana menteri yang usianya di bawah 40, bro. Negara maju aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Sekali lagi bahkan founding fathers kita rata-rata Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir itu memimpin kemerdekaan Indonesia umurnya masih di bawah 40 tahun. Gitu loh. Gitu kalau kita bicara umur. Jadi jangan punya perspektif yang negatif kalau kepada umur di bawah 40 tahun. Karena founding fathers kita di saat memerdekakan bangsa kita, berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita, umurnya masih di bawah 40 tahun. Banyak pemimpin dunia juga di bawah 40 tahun. Dan wali kota, bupati, gubernur juga banyak yang di bawah 40 tahun dan mereka punya kinerja yang baik. Dan tidak ada salahnya. Orang-orang muda punya kemampuan, punya kapasitas, kapabilitas, diberikan kesempatan yang sama terhadap para senior. Tapi gitu. artinya, Kalau konstitusi memperbolehkan. Jadi kita nggak usah berandai, tunggu aja lah dulu konstitusi. Baru kita berdebat lagi, bro. Tapi artinya uji materi kan sebenarnya hak ya, Bang. Maksudnya hak warga negara gitu. Tapi apakah di balik gugatan itu memang ada keinginan untuk, atau dalam tanda kutip Gerindra memang melihat bisa nih kayaknya anak ini jadi calon kan bukan presiden. hanya Ada tiga, walaupun ada 3 pihak ya. ada berbagai pihak kan, bukan hanya kepala daerah yang katanya dari Gerindra saja, ada PSI, bahkan ada Mas Emil kalau nggak salah, Mas Emil Dardak dari Partai Demokrat yang juga ikut menggugat. Saya rasa ini hak semua pihak ya. Mari kita tunggulah, ngapain kita berdiskusi berdebat. Tapi bicara Gibran, firm bahwa dia wali kota yang sukses. Teruji dan terbukti. Dia sukses memimpin Solo. bahwa yang menggugat kan PSI, Bang. Ya. PSI kemarin disamperin Pak Prabowo. Ya. Terus Partai Garuda kan saudaranya Pak Riza Patria. Bang Rida. Bang Rida Sabana. Terus yang kepala daerah itu bupati dan wali kota katanya dari Gerindra nih, kata Abang. Ada yang dari Gerindra. Terus DPR yang nyampein sikap Bang Habibu dari Gerindra juga. Ya. Gerindra kemarin ngasih pihak terkait mendukung juga. Jadi emang Gerindra pengen Menarik itu cara mainnya. Pelan-pelan, pas. Kalau Pak Prabowo barangkali kan ke PSI, ya itu cara Pak Prabowo terbuka ya, untuk merangkul seluruh kekuatan yang ada, ya, untuk bersama-sama membangun Indonesia. Karena Pak Prabowo itu punya komitmen bahwa akan membentuk pemerintah persatuan, ingin mengajak seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama gotong royong bangun Indonesia, sehingga siapapun akan kita rangkul. Makanya Pak Prabowo setelah koalisi 4 partai kemarin mengumumkan dukungan kepada Pak Prabowo, beliau kan menyampaikan bahwa kami terbuka terhadap partai lain yang akan bergabung. Nah, sehingga intinya itu, sehingga kita akan dan menunjukkan apa? Mikul dur mendam jero, bro. Jadi Pak Prabowo itu, ngerti kalau mikul dur? Nanya dulu. Ya, gue Translate. Translate ya. Jadi gak ada yang orang Jawa ya? Lembaga. Gak ada orang Jawa ya? Ini Saya tapi agak-agak ya nggak tahu nih Bang, bener apa enggak. Tapi mikul dur mendem Jero. apa Mas? Kita orang Minang aja belajar ini. Oh iya. Gitu. Jadi gitu. Intinya ya Pak Prabowo melupakan masa lalu dan melihat ke depan. Jadi intinya apa? Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bukan figur yang pendendam, tapi figur yang berjiwa besar, negarawan, yang selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Dan alhamdulillah respon positif yang diberikan Pak Prabowo kepada teman-teman PSI dan juga disambut dengan tangan terbuka oleh teman-teman PSI. Teman-teman PSI melihat nih, Pak Prabowo adalah sosok yang negarawan, yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak
Jokowi. Jadi kayak tutup botol dan botolnya ketemu gitu loh. Oke. Yang satu sisi bukan pendam, yang satu sisi PSI ada partai anak muda yang punya mimpi besar bagaimana Indonesia yang sudah on the track di zaman era Pak Jokowi dengan tagline Indonesia Maju, insya Allah akan menjadi Indonesia terus maju. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Prabowo. dan Mas Gibran. Ya konstitusinya belum ada. Nanti kalau suruh urusan wapres biarkanlah para ketua umum partai politik bermusyawarah untuk mufakat. Oke. Tapi Bang, kalau kita lihat Semangat bener Mas Gibran ya. apa ya? Emang bro dukung Mas Gibran? Itu pertanyaannya itu Mas. Kan kartunya masih ini, Bang. Iya. Ya kalau dukung Mas Gibran nggak? Ya, ada Bawaslu. Bang, tapi kalau kita bicara soal cawapres itu kan biasanya yang dipilih salah satunya menguatkan menambal Ya. kelemahan dari capres di mana di wilayah itu menang atau enggak. Nah, tapi kan kalau kita lihat kemarin survei itu justru Pak Prabowo kan di Gen Z menang malah, Bang. Ya. Nah, artinya Kan ketika bukan misalnya hanya Mas Gibran bicara itu, Gen Z, tapi juga bicara wilayah. geograf. Jateng ya berarti. Jateng. Maksudnya Jateng cukup Mas Gibran. Pak secara Prabowo elektoral itu kan cukup kuat. 2014 titik lemahnya di mana sih? Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, insya Allah dari pemetaan ya Pak Prabowo insya Allah akan menang lagi di Jawa Barat, di Banten. DKI ini battleground nih. Iya, betul. Ya. Lalu Sumatera insya Allah Pak Prabowo menang. Jadi insya Allah di luar Jawa Pak Prabowo mayoritas akan menang. Tapi Jawa kan kalau nonton film waktu kita kecil-kecil dulu, kalau Untung bilang apa? Jawa adalah kunci. Ya, gitu. Film apa tuh? G30 SPKD. Tapi jurang banget ya ini ya. Oh ya, jadi namanya gaspol, bukan nampol-nampol. Oh, iya. Nggak konsisten ya. Tadi Kurang nampol ya. agak ngerem ya. ya. Mbak Andre ini suka politisi, suka nampol. Iya. Kan tepi jurang ditampol dikit, tepi jurang terus ya. enggak, ini Bang, karena Bang Andri udah ngegas dan nampol, ya kita yang ngerem. Jadi itu, Jawa itu adalah kunci, bro. Insya Allah kalau di Banten kita mungkin insya Allah bisa menang. Jawa Barat menang. Ya, battleground itu adalah Jakarta dan Jawa Timur. Tapi kita optimis, insya Allah kita bisa menang nih di 2 titik. Tapi titik kelemahan kita Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Ya, tentu kita butuh figur yang bisa menopang kemenangan Pak Prabowo. Bisa menopang kemenangan Pak Prabowo, bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo dan saling melengkapi, saling isi. Karena membangun Indonesia harus dilakukan dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan dan gotong royong. Gitu. Tapi ada campur tangan Pak Jokowi juga nggak di situ? Rasanya enggak lah. Yang Soal jelas gini. Gibran itu. Nggak, menurut saya Pak Jokowi nggak ada sih niat mau cawe-cawe dalam arti kata menentukan ini loh. Kita dukung Pak Prabowo, kita dukung Mas Gibran jadi wapresnya. Pak Jokowi itu demokrat sejati. Jadi beliau mempersilahkan saja. Ya, siapapun yang ingin mengusung siapa, mendukung siapa. Tapi komunikasi Tapi Prabowo dengan sebagai Gibran? partai pendukung Pak Jokowi, tentu Pak Prabowo sering berdiskusi, berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Kenapa Pak Prabowo berdiskusi dan berkonsultasi ke Pak Jokowi? Karena memang Pak Jokowi terbukti seorang maestro. Menang pilkada wali kota 2 kali, pilkada gubernur menang sekali, pilpres bahkan 2 kali mengalahkan Pak Prabowo. Tentu dengan dalam tanda kutip kehebatan dan kecanggihan Pak Jokowi, tentu Pak Prabowo wajar dong berkonsultasi, belajar banyak dengan Pak Jokowi. Apalagi Pak Prabowo kan sudah berulang kali loh di berbagai kesempatan bicara bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Intinya apa? Ini soundbite-nya nih. Oke. Waduh berat ini pilkada. Ini pilkada DKI. Pilkada. Pilkada DKI kemungkinan Ariza Patria. Oke. Kalau pilkada Sumbar siapa Bang? Kemungkinan Ariza Patria karena dia ketua DPD mantan wakil gubernur. Kalau DKI gitu loh. Tapi nggak tahu putusan Pak Prabowo-nya apa ya. Kemungkinan Ariza Patria. itu DKI. DKI. Itu DKI. Jadi kan paling seksi itu DKI atau pilkada IKN. Nggak pakai pilkada itu di situ. Oh nggak ada ya? Nggak pakai pilkada. Lawan Ridwan Kamil berarti Bang. Hah? Lawan Ridwan Kamil Di mana IKN? di Jakarta. Oh di Jakarta nggak tahu Nah, nanti lah kita diskusi. Sekarang ini fokusnya Gerindra ini adalah bagaimana memenangkan Pilpres dan Pileg.
Ya. Itu fokus seluruh kader Gerindra. Nggak ada kader Gerindra yang berpikir mimpi mau jadi wali kota, bupati dulu. Sekarang ini momennya. Oke. Wis wayahe Prabowo presiden. Wis wayahe Prabowo presiden. Ya. Kalau kata Nasdem, it's time. It's time. It's time. Ya, it's time. Itu it's time Prabowo presiden. Oke. Itu loh. Tapi Jadi Bang Andre kan juga kabarnya Moncer Sumbar itu ya. Jadi gini, mau gubernur itu bicara gimana itu, Pak? pilkada Sumatera Barat, ya memang banyak masukan, Ya. banyak permintaan dari masyarakat Sumatera Barat yang melihat kondisi Sumatera Barat sekarang kalau istilah orang Minang tuh centang parenang, berantakan lah. Kita tahu ekonomi Sumatera Barat nomor 8 terendah di provinsi yang ada di Indonesia. Ya, ini kenyataan. Ya. Apalagi, ya itu faktanya. Kita tertinggal dibanding daerah-daerah lain. Ini menjadi harapan masyarakat bahwa 2024 nanti harus ada pemimpin baru, ya, yang bisa membangun Sumatera Barat. Nah, salah satu tokoh yang diharapkan oleh masyarakat adalah Andre Rosiade, Ya. karena dianggap berkinerja terbaik di DPR RI, sehingga bisa nanti membangun Sumatera Barat lebih baik lagi dari pemerintah sebelumnya. Itu harapannya. Tapi kalau bicara bagaimana pendapat Andre Rosiade, ya fokus kami sebagai kader Gerindra, kami saat ini adalah Pilpres dan Pileg. Kami ditugaskan memenangkan Pak Prabowo. Kita antarkan dulu Pak Prabowo ini, babe kita ini, ya, jadi presiden. Oke. Urusan pilkada itu insya Allah beres kalau babe jadi presiden. Oh. Kenapa bro? Karena kalau bapak kita jadi presiden, ya, otomatis pembangunan Sumatera Barat bisa jadi prioritas oleh Pak Prabowo. Kalau saya, ya, Pak Prabowo jadi presiden bisa ngomong, Pak, bantu Pak reaktivasi rel kereta api di Sumatera Barat. Ya, bagaimana Sumatera Barat ini kereta apinya ada dulu, zaman Belanda, relnya masih ada, ya, tinggal diaktifkan supaya Sumatera Barat bisa saling terkoneksi dengan rel. Kalau presidennya Mas Ganjar atau Mas Anies kan saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau Pak Prabowo kan bisa. Oke, Andre, telepon Menhub. Pak Menhub, bantu Andre. Nah, lalu misalnya tol yang begitu lamban bin lambin, ya, pembangunannya. Karena gini, tol Padang Sicincin itu jaraknya 36 km. Ya, 36 km. Ya. Tol Padang Sicincin. Tol Pekanbaru Dumai 131 km. Sama-sama groundbreaking sama Pak Jokowi 2017, bro. Yang 131 Pekanbaru Dumai itu, alhamdulillah sudah 2 tahun diresmi nama Presiden Jokowi. Yang ini, insya Allah Juni-Juli 2024. Kalau selesai. Begitu lamban bin lambin. Padahal kami Sumatera Barat butuh tol itu. Kalau Padang Pekanbaru itu tembus, ya lu bayangin nih, prediksi gua itu 100 miliar duit fulus masuk itu masuk ke Sumatera Barat tiap weekend. Dari arus orang berwisata dari Riau ke Sumatera Barat. Belum lagi arus kami jual sayur, jual produk pertanian ke Riau. Itu baru. Belum lagi di Riau sekarang itu bukan hanya Pekanbaru Dumai, sekarang Pekanbaru Padang pun dia udah sampai perbatasan Sumatera Barat. Lalu mereka akan bangun lagi ke arah Rengat. Banyak pembangunan. Iri gua, gitu loh. Daerah lain maju, kenapa kampung gua enggak? Gitu. Nah, untuk itu, gue pengen Pak Prabowo jadi presiden. Supaya apa? Kalau Pak Prabowo jadi presiden Republik Indonesia, kalau nanti sebagai kader partai yang tegak lurus dengan pimpinannya, kami ditugaskan misalnya jadi gubernur, ya. Tentu kalau babe kita jadi presiden Republik Indonesia, Andre Rosiade jadi ditugaskan jadi gubernur, kan bisa jadi Gibrannya Sumatera Barat. Tadi minta cepet-cepet ganti kartu ya? Ya, Gibrannya Sumatera Barat. Sehingga pembangunannya bisa lebih terbantu dengan bantuan APBN, ya, bisa juga dengan nanti Menteri Investasi membantu mencarikan investor-investor untuk pembangunan Sumatera Barat. Banyak hal yang bisa kita wujudkan kalau babe kita jadi presiden, gitu loh. Demi pembangunan. Bisa lah. Ya. Tapi kalau Mas Ganjar sama Mas Anies kan
Nggak mau tentu. Susah gitu ya loh. komunikasi. Gitu. Berarti ini karena sekarang fokusnya di Pilpres, suara Gerindra Jadi, untuk fokus mendukung dulu Pak Pilpres. Prabowo di Sumbar gimana, Pak? Karena Alhamdulillah. dulu kan kantongnya Pak Prabowo Iya, Sumbar, tapi sampai kemudian sekarang, bro. kan dulu kan sempat banyak yang kecewa karena Pak Iya, Prabowo jadi ke gini, koalisi Bergabung ke pemerintahan. koalisi. Kecewa itu wajar. Hmm. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sedih, itu wajar. Itulah dinamika kehidupan, ya. Kadang sedih, Mm-mm. kadang tertawa, kadang gembira. Lu juga gitu kan? Lu udah Mm-mm. nikah nggak? Belum. Nah, sama cewek lu gitu kan? Ini udah, Bang. Nah, Sama kadang cewek lu gitu kan? sama cewek lu gitu, kadang lu Iya, sedih, kadang lu ini kan gitu loh. Itu biasa. Biasa. Seneng Jadi, terus saya. nah, Tapi, apa jadi wajar ada yang kecewa, Oke. sedih, dan marah. Hmm. Tapi tentu dalam perjalanan waktu melihat perjalanan waktu ternyata bahwa pilihan Pak Prabowo bergabung dalam pemerintah Pak Jokowi itu ternyata pilihan tepat. Oke. Nah, karena dengan bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan Indonesia bisa terciptanya persatuan kemarin. Hmm. Ya, rekonsiliasi, ya, kebesaran jiwa Pak Jokowi dan kebesaran jiwa Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi, menciptakan persatuan yang menyebabkan apa? Dengan pemerintah kita yang bersatu kuat kemarin, kita mampu dan bisa menghadapi pandemi COVID-19 dengan baik. Hmm. Indonesia dipuji-puji oleh WHO dan banyak negara sebagai 5 negara terbaik, ya, Yang bisa dalam menghadapi pandemi. Oke. Itu loh. Hmm. Ya. Tapi artinya Ntar berarti dulu. warga Coba kalau kita Pak Prabowo masih di luar pemerintahan, mungkin kita berantem terus dan mungkin banyak korban. Semakin Gagal banyak Indonesia korban. menghadapi Ya. pandemi. Lalu yang kedua, dengan modal persatuan ini, bro, Indonesia ini negara yang mampu menghadapi krisis. Sekarang seluruh dunia itu dihantam krisis ekonomi, energi, pangan, ya, ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, ancaman perang Korea Selatan sama Korea Utara, Hmm. China dan Taiwan. Hmm. Tapi Indonesia mampu menghadapi krisis. Bahkan ekonomi kita tumbuh 5,17% saat ini. Hmm. Nah, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain yang masih minus 0,1% gitu. Hmm. Karena persatuan itu. Hmm. Lalu bahkan, ini yang hebatnya, Hmm. negara lain contoh kita, bro. Malaysia. Malaysia itu Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional itu kan musuh bebuyutan. Hmm. Kayak Tom and Jerry lah. Gitu lah. Ya? Tiba-tiba mereka bisa bersatu, rekonsiliasi, dan mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Karena belajar dan melihat keberhasilan Indonesia. Sehingga mungkin inilah masyarakat semakin rasional, semakin objektif. Yang dulu mungkin marah awalnya, akhirnya tersadarkan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pemilih Pak Prabowo yang sempat lari ke Mas Anies misalnya. Ya, Ya. perlahan bergeser sudah 60% lebih yang akan sudah kembali ke Pak Prabowo. Nanti kita uji diri survei Litbang Kompas bulan Agustus ini. Agustus Bulan apa ini ya? ya? Agustus kan? Minggu depan keluar. Ah, Minggu depan Agustus keluar. kan? Oke. Ah, kita uji pernyataan Andre Rosiade ini di survei Litbang Kompas. Oke. 60%. Ya, lalu yang kedua, kita melihat juga bagaimana ini juga menyadarkan pendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Oke. Kita lihat, dulu yang memilih Mas Ganjar itu 70% lebih pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Tapi sekarang sudah di bawah 50%. Dan pemilih Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, itu sudah hampir 30% memilih Pak Prabowo. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang rakyat percaya bahwa yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ini namanya Haji Prabowo Subianto. Ya. Oke. Terakhir coba Vito. Terakhir. Terakhir ini Bang, udah terakhir. Closing statement. Prabowo dan Ganjar dua-duanya membawa narasi meneruskan kerja Jokowi, sementara Anies membawa narasi perubahan. Apa yang membedakan, Bang, kalau menurut Abang? Mungkin antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ya, karena dua-duanya sama-sama membawa semangat Ya. Pak Jokowi, meneruskan kinerja Pak Jokowi. Bagaimana nanti kemudian rakyat di bawah bisa membedakan bahwa Pak Ganjar dan Prabowo ini akan ada di perahu yang berbeda gitu? Diferensiasi ya gitu loh Bang. Jadi gini, Pak Prabowo punya komitmen yang jelas dan sudah menyampaikan secara terang benderang kepada masyarakat bahwa beliau berkomitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Tadi yang saya sebutkan, pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 adalah pemerintahan yang merupakan pemerintahan yang keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana masyarakat membedakan? Tenang aja, Tok. Tang.
masyarakat udah tahu kok mana yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, mana yang enggak. Tahu kok. Gitu loh. Oke. Masyarakat udah tahu. Oke, masyarakat udah tahu. Iya, berarti iya. ya. Kan Iya, nggak iya, mungkin. iya. Masih jadi presiden dari kena sliding gitu loh. Ya. Gitu loh. Nah, masyarakat udah ngerti lah, nggak perlu kita jelasin. Nggak Siap, usah kita panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Masyarakat Indonesia rasional, objektif, dan sangat cerdas. Mereka Oke. sudah tahu mana yang tulus, mana yang enggak. Mana yang bisa melanjutkan, mana yang seliding-selidingan. Sliding. Siap. Berarti kalau kemarin Mas Ganjar Kalau- ini juga tuh, Bang, mengatakan bahwa kalau ada Apalagi Pak Jokowi bilang, memimpin Indonesia tuh harus lari maraton, nggak lari-lari pagi aja gitu. Oh. Oh, Itu iya, Pak iya. Jokowi loh. Itu yang Pak pidato. Jokowi. Iya, iya, bukan, iya. bukan saya loh. Iya, iya. Udah ya. Oke. Oke, gitu. gitu. Kita lagi kan. Baik, sahabat Mas Dono, itulah terima Jadi kasih gitu. sudah Jadi mengikuti. terakhir sebelum saya tutup, Apa tuh, Bang? insya Allah Pak Prabowo berkomitmen membangun pemerintahan yang persatuan, Ya. yang komitmen akan menjadikan pemilu Indonesia yang riang dan gembira tanpa perlu menjelekkan. Ya, Pak Prabowo itu pesannya kepada kami, dan insya Allah kami dan Pak Prabowo tentu dan kami seluruh pendukung beliau komitmen akan menciptakan pemilu yang riang dan gembira, Oke. yang menyejukkan tanpa perlu menjelekkan, tanpa perlu menyerang-nyerang orang lain. Oh, oke. Baik. Amin, 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 amin. Semoga itu bisa berjalan ya, karena Dan kita terwujud. terwujud gitu ya, karena lelah juga ini pemilu kalau Jangan ada Gontok-gontokan, polarisasi, jangan gontok-gontokan. Iya. 14 Februari itu, Bro, 2024 itu kendurinya demokrasi. Kita kenduri. harus datang, ya, cita-cita Pak Prabowo itu, kita harus datang ke TPS dengan riang dan gembira menyambut pemimpin baru. Ai. Siapapun yang menang, kita dukung sama-sama. Siap. Itulah presiden kita. Gitu. Oke. Ya, terima kasih sahabat Kemas Doto sudah begitu Bang Andre. Terima kasih. Terima kasih, Bang Andre. Semoga sukses selalu Amin. dengan langkah-langkahnya nanti ke depan. Oke. Terima kasih sahabat kemas.com dan saya Tata Bruno pamit. Saya Vittorio pamit juga. Kita tetap ngegas dan tetap Nampol. nampol. Tos suara. Thank you ya, Bang. Oke. Thank you, Bang. Thank you, bro. Siap.